Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini postingan untuk evaluasi saya di bulan April kemarin ya teman-teman. Seperti biasa, di setiap akhir bulan April saya sudah susun untuk evaluasi dalam kotak-kotak ini. Edit videonya baru sekarang ya, di awal-awal Mei ini. Namun ini sudah saya kerjakan di tanggal 30 April kemarin. Oke teman-teman, di tabel-tabel ini semuanya angka-angka sudah saya isi untuk mempersingkat durasi video. Jadi untuk pemakaian secara aktual seperti biasanya ya, saya sudah rangkum dari coretan-coretan saya ini yang saya gunakan sehari-harinya. Selanjutnya saya pindahkan ke budgeting April ini. Oke, jadi kolom aktual, kolom sisa sudah saya isi semua ya teman-teman. Untuk pemakaian living non cash dari les dan SPP sekolah itu tidak ada sisa karena memang nominalnya sudah tetap. Selanjutnya dari listrik, wifi, OVO itu yang sisa cuma di listrik 150 ya teman-teman. Kemudian dari living atau dompet pintar yang sifatnya cash, yang bersisa seperti yang terlampir, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini sudah saya total dan total keseluruhan juga sudah. Jadi hampir semua pos di dompet pintar ini ada sisanya kecuali sampah dan biaya bulanan. Oke, itu habis total ya teman-teman. Oke, selanjutnya sisa dari pemakaian online yang 150.000, kemudian yang pemakaian secara cash 806 dan 357 ini akan saya jumlahkan dan totalnya ini adalah total sisa dari keseluruhan budgeting saya di April kemarin, yaitu Rp1.313.000. Nah teman-teman, seperti biasa dari total ini nanti akan saya isi ke tabungan amplop saya, yaitu karena kelipatan 50.000 jadi sebesar 1.300.000 akan mengisi sebanyak 26 amplop ya teman-teman. Oke, ini uangnya kita siapin dulu ya. Dari non cash saya sudah tarik, ada sisa 150.000 tadi. Selanjutnya dari dompet pintar ini akan dikeluarkan satu persatu sesuai dengan posnya masing-masing ya. Jadi ini dompet pintarnya saya kosongkan dulu. Oke, dengan teman-teman di sana bagaimana dengan evaluasi bulan April kemarin teman-teman? Apakah teman-teman juga banyak sisa yang bisa ditabung atau mungkin justru sebaliknya akibat pengeluaran yang semakin besar ya teman-teman, karena harga-harga juga banyak yang mengeluh pada naik. Apakah ada juga di antara kita yang mungkin harus nombok ya? Oke teman-teman, tapi saya berharap kita semua tetap bersemangat untuk terus berkreasi dalam mengatur keuangan rumah tangga kita. Karena kalau bukan kita yang mengatur, siapa lagi ya teman-teman ya? Kalau bukan kita yang memperdulikan kekuatan keuangan kita sehari-harinya, kalau kita menyerah, berarti justru akan ada kehidupan atau bahkan masa depan kita dan anak-anak yang menjadi taruhannya. Sembari kita berdoa, kita tetap berjuang ya untuk bisa mencari jalan keluar seperti menambah penghasilan tambahan atau mungkin juga mencari alternatif bagaimana supaya bisa lebih menghemat anggaran, terutama memangkas segala kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan, melainkan hanya keinginan. Itu bisa dihapus dulu, karena juga teman-teman berdasarkan berita-berita ya, terus analisa-analisa yang saya lihat selama ini dari para pakar dan ahlinya, kehidupan yang akan kita jalani beberapa saat ke depan bukanlah lebih mudah, melainkan akan banyak tantangan karena kondisi perekonomian baik secara global maupun kondisi geopolitik secara dunia juga itu bisa mempengaruhi kita, terutama di harga-harga yang kita beli untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin disulitnya mendapatkan pekerjaan dan segala-segalanya. Jadi mari kita coba untuk mencari jalan keluar, meminimalkan
mempertimbangkan resiko, atau mungkin juga kita lebih bermanuver lagi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menabung maupun untuk mengatur pengeluaran sebaik mungkin ya teman-teman. Tapi di atas itu semua, yang paling penting kita semua diberikan kesehatan sehingga kita memiliki pikiran yang baik, kekuatan yang baik, kesehatan yang baik untuk bisa menjalankan anggaran ini ya teman-teman. Oke, ini tadi dananya saya sudah keluarkan semua ya dari dompet pintar. Selanjutnya per nominalnya saya susun dulu biar lebih mudah untuk menghitung, dan totalnya ini seharusnya cocok ya dengan yang sudah saya tuliskan tadi. Oke, ini dia ya teman-teman, sesuai ya, Rp1.313.000 semua. Oke, ini saya tukar ya ke pecahan 50.000 supaya bisa saya isi ke amplop saving challenge saya. Karena tabungan saya di akhir bulan itu cuma satu ya teman-teman, yaitu selalu di tabungan amplop. Jadi bulan ini saya bisa mengisi 26 amplop. Dan jika dibandingkan dengan bulan kemarin ya, di bulan Maret itu saya bisanya mengisi 24 amplop teman-teman. Syukurnya kekurangannya di bulan lalu itu kan bisa saya tutup di bulan ini ya. Jadi total 2 bulan ini, yaitu di bulan Maret dan April, sudah ada 50 amplop dari total 100 amplop tabungan saving challenge ini yang bisa saya isi. Jadi saya sudah di tengah perjalanan. Mudah-mudahan untuk 2 bulan ke depan amplop ini bisa penuh ya teman-teman. Saya benar-benar berjuang untuk ini. Oh iya, sedikit sharing ya. Ini juga tidak terlepas dari bantuan bapaknya anak-anak, karena seperti eating out saya selalu anggarkan 300 ya. Jadi di bulan kemarin itu tidak ada keluar teman-teman, karena kebetulan dia ada ajakan kita makan di luar, ada sekali 2 kali ya. Saya pikir cukuplah dalam sebulan ya untuk kondisi sekarang. Jadi saya sangat bersyukur banget itu bisa dipakai dari uang pegangannya suami, jadi tidak mengganggu budgeting yang saya tulis ini. Karena segala sesuatunya pun kalaupun tidak saya keluarkan, saya berpikirnya muaranya adalah ke tabungan amplop-amplop ini. Dan kalau tabungan amplop ini sudah penuh, ya saya juga berusaha untuk menginvestasikannya kembali ya teman-teman. Jadi bukan saya gunakan untuk saat ini ya, saya belum terpikir menggunakan misalnya untuk ganti perabotan atau bagaimana yang saya pikir tidak menghasilkan sesuatu yang lebih atau mungkin bisa melipat gandakan hasilnya. Karena kan kalau investasi itu yang diharapkan adalah ada imbal hasil, atau mungkin kita bisa melipat gandakan hasilnya gitu. Jadi investasi yang kita lakukan bisa bermacam-macam ya teman-teman. Apalagi yang akhir-akhir ini kita sekalian sharing ya, bagaimana harga emas ya, harga emas logam mulia yang akibat perang tarif ya Amerika dengan Cina yang mengakibatkan harganya kemarin itu naik secara ugal-ugalan teman-teman. Belakangan ini sih saya tidak ada menabung logam mulia, itu saya lakukan sebelum COVID teman-teman. Saya berhenti ketika sudah COVID, waktu itu harganya sudah mendekati 1 juta per gram. Di situ saya putuskan berhenti, tapi ternyata harganya meroket terus sampai sekali menyentuh di angka 2 juta dan sekarang sudah mulai turun kembali. Nah, teman-teman boleh berbagi ya bagaimana trik investasi teman-teman. Kalau saya saat ini masih fokus di sawit, berkali-kali saya katakan mungkin sepanjang tahun ini saya akan fokus di sana. Jadi amplop ini penuh ke sana teman-teman. Karena sawitnya itu sudah ditanam ya, sudah berjalan. Jadi kemarin juga ada dana tambahan lagi yang keluar seperti biaya penyemprotan, pemupukan di awal gitu ya teman-teman. Dan itu biayanya sangat tidak sedikit. Makanya butuh banget. Saya berharap sih ini perjuangan tidak berakhir dengan sia-sia nantinya, karena saya juga berharap selain itu ada lagi yang bisa saya putar teman-teman. Saya lagi belajar di investasi saham ya teman-teman ya. Nanti kapan-kapan sharing ya teman-teman untuk hal-hal yang seperti ini, karena untuk menabung itu banyak cara, dan banyak cara untuk kita bisa menternakkan tabungan kita supaya tidak segitu-segitu aja, karena kalau di rekening malah berkurang ya teman-teman karena biaya bulanannya ya. Oke teman-teman,
cerita saya kepanjangan. Ini saya sudah selesai ya mengisi 26 amplop. Saya kasih catatannya supaya lebih mudah untuk bulan depan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk evaluasi saya. Saya lanjutkan lagi untuk budgeting di bulan Mei. Mungkin sekitar 2 harian lagi ya, teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya. Sampai di sini dan bye-bye.